Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua hari ini. Tema kita hari ini adalah perlukah baptisan air bagian kedua. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada satu tindakan iman yang harus kita lakukan, yaitu menerima baptisan air. Kita sudah belajar bahwa sebagai orang percaya, baptisan air adalah kehendak Allah, Bapa yang di sorga, sehingga Tuhan Yesus sendiri dibaptis untuk mengenapinya. Yang kedua, baptisan air merupakan sebuah perintah yang Tuhan Yesus ajarkan untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tidak ada satupun halangan untuk kita dapat dibaptis selama kita percaya kepada Tuhan Yesus dan rindu dengan segenap hati untuk dibaptis. Ada 3 hal penting tentang baptisan air yang perlu kita tahu sebagai orang percaya. Baptisan air merupakan simbol, tanda, bukti tindakan pengakuan iman kita. Yang pertama, simbol. Simbol artinya lambang, yang merupakan sebuah gambaran. Jadi baptisan air adalah simbol, lambang, gambaran bagaimana Yesus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Di dalam Roma 6 ayat 3-4 firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kata baptisan air berasal dari kata baptiso, yang artinya menyelamkan, memasukkan, menenggelamkan, atau mencelupkan dalam air. Jadi Bapak Ibu Saudara, baptisan air merupakan simbol bagi kita bahwa seperti Yesus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga, demikian juga kita saat kita dibaptis air. Saat kita akan dimasukkan ke dalam air, merupakan gambaran kita telah mati, dan saat kita berada di dalam air merupakan gambaran kita telah dikuburkan, dan saat kita keluar dari air merupakan gambaran kita telah dibangkitkan. Dan kita telah mati, menguburkan hidup kita yang lama, dan akan hidup dalam hidup yang baru, sama seperti Kristus. Kita mendapatkan kesempatan kedua untuk menata kembali kehidupan kita. Yang kedua, sebagai tanda pertobatan kita dan dosa kita sudah diampuni. Matius 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian, Aku, yang dimaksud Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Yesus Kristus, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Firman Tuhan berkata bahwa baptisan air merupakan bentuk tanda pertobatan kita di hadapan Tuhan. Pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan pertama kali. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang disebut pertobatan yang pertama kali. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan kita yang lama, yang tidak berkenan? Itu merupakan pertobatan kita selanjutnya, yang perlu kita lakukan untuk menata kehidupan kita yang baru setelah kita dibaptis dan menjadi orang percaya. Karena perubahan hidup itu perlu waktu dan proses yang terus-menerus sampai akhir hidup kita. Baptisan air merupakan tanda bahwa dosa kita sudah diampuni, mati dan dikuburkan saat kita menerima baptisan air.
Dan sebagai tanda pertobatan pertama kita, yaitu dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga tanda kita siap untuk menata hidup yang baru dengan melakukan pertobatan selanjutnya, yaitu hidup dengan cara yang baru, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketiga, baptisan air sebagai bukti. Bukti tindakan pengakuan iman kita. Di dalam Kisah 8 ayat 35-38, kisah tentang Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat 36b dikatakan demikian. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu Filipus membaptis sida-sida itu. Dari cerita tersebut kita bisa tahu bahwa bukti dari tindakan pengakuan iman kita, salah satunya adalah dengan memberi diri kita untuk dibaptis. Bukti dari tindakan iman kita yang nyata sebagai orang percaya adalah dengan baptisan air. Saat orang lain menanyakan bukti iman kita sebagai orang percaya, kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa kita sudah dibaptis. Dalam Yakobus 2 ayat 20 dan 26 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati. Baptisan air merupakan salah satu tindakan iman kita sebagai orang percaya. Perlukah baptisan air? Baptisan air adalah simbol, tanda, bukti dari tindakan pengakuan iman kita. Tidak ada satupun halangan yang dapat menghalangi jika kita rindu dan memberi diri kita untuk dibaptis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pendengar yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan memberikan pengertian tentang firman Tuhan baptisan air ini. Bagi yang sudah dibaptis, Tuhan berikan pada mereka terus semangat untuk terus ya Tuhan melakukan pertobatan demi pertobatan untuk mengubah hidup mereka menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bagi yang belum dibaptis, kami berdoa Tuhan berikan pada mereka kerinduan untuk memberi diri mereka dibaptis karena baptisan air merupakan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.